Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi habani bil iman wal yakin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma raditu billahi rabba bil islam dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulullah rabbil alamin wa rabbil alamin. Kita sama-sama mulai dengan melafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan untuk mata kuliah statistika dan probabilitas pertemuan ketiga. Kali ini kita akan membahas mengenai conditional probability. Setelah pertemuan pertama kita pengantar mengenai statistika ya. Kemudian pertemuan kedua mengenai dasar probabilitas, ada sample space, event outcomes. Nah, sekarang pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai conditional probability. Jadi probabilitas bersyarat ketika suatu kejadian itu muncul dengan beberapa kondisi tertentu. Kemudian nanti kita juga akan mempelajari mengenai independensi antar kejadian. Oke, mengenai statistik kondisional dan probability, tujuan dari pembelajaran kita kali ini yaitu nanti kita dapat menjelaskan mengenai konsep probabilitas bersyarat, conditional probability. Nah, kemudian mampu menyelesaikan permasalahan probabilitas bersyarat untuk nanti menjadi teori dasar ketika menyelesaikan menggunakan komputasi. Kemudian memahami mengenai konsep independensi. Apakah dua kejadian itu independen atau tidak. Pertama kita mulai dengan pengantar. Jadi kita meninjau suatu kasus kejadian. Misalkan seseorang bertemu dengan mahasiswa baru di sudut kampus. Nah, ketika ditanyakan apakah yang ditemui itu laki-laki atau perempuan, tanpa informasi awal bisa jadi kemungkinannya ya 50% 50% gitu. 0,5 0,5 karena tidak ada informasi apapun pertama kali. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Itu diasumsikan jenis kelaminnya hanya ada dua gitu. Tidak ada jenis kelamin yang lain. Nah, kemudian ketika ada informasi lanjutan, mahasiswa baru yang ditemui itu adalah mahasiswa UIN, di mana mahasiswa baru UIN yang diterima itu ada 2.500. Dari 2.500 ada 1.000 perempuan, 1.500 laki-laki. Oh, ternyata jumlah mahasiswa baru yang laki-laki persentasenya lebih banyak dibanding perempuan. Nah, menggunakan dasar probabilitas kita dapat menghitung kemungkinannya, yaitu berarti kemungkinan yang ditemui itu adalah laki-laki adalah 1.000 per 2.500. Atau berapa? 40% atau 0,4. Sedangkan probabilitas kemungkinan yang ditemui itu adalah perempuan, itu adalah tadi 40%, yang ditemui adalah laki-laki adalah 1.500 per 2.500 atau 60% atau 0,6. Nah, sekarang ternyata ada informasi tambahan bahwa mahasiswa baru yang ditemui itu ternyata berasal dari Ciamis dan ada 100 mahasiswa baru yang berasal dari Ciamis. Dari 100 mahasiswa baru yang berasal dari Ciamis tersebut, 25 adalah perempuan dan 75 adalah laki-laki. Jadi 75 mahasiswa baru laki-laki dari Ciamis, 25 mahasiswa baru dari Ciamis berjenis kelamin perempuan. Nah, maka probabilitasnya sekarang sudah berbeda lagi dengan probabilitas sebelumnya. Karena ada informasi tambahan berasal dari Ciamis dan ada probabilitas baru, mahasiswa baru yang berasal dari Ciamis, yaitu sample space-nya baru. Sekarang pembicaranya adalah terbatas pada mahasiswa baru dari Ciamis. Nah, maka irisan antara mahasiswa baru dari Ciamis dengan tadi mahasiswa baru secara keseluruhan, nah maka mahasiswa baru dari Ciamis itu ada 100, itu menjadi sample space selanjutnya. Nah, sementara 75 laki-laki dan 25 perempuan itu adalah probabilitas selanjutnya untuk syarat untuk kejadian yang diketahui pada pertemuan mahasiswa baru tersebut. Sehingga kalau ditanyakan setelah diketahui bahwa mahasiswa tersebut berasal dari Ciamis, maka kemungkinan bahwa yang ditemui adalah laki-laki itu adalah 75 per 100. Sedangkan kemungkinan yang ditemui itu adalah perempuan adalah 25 per 100. Contoh yang lainnya, sebelumnya sudah dicontohkan mengenai kasus kita melempar dadu. Kalau ada
satu dadu yang terdiri dari 6 nomor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka ketika kita melemparkan satu buah dadu, kemungkinan muncul misalkan angka 3. Nah, berarti kemungkinan eventnya ada 1, kemudian sampel space-nya ada 6. Berarti kemungkinan muncul angka 3 ada 1/6. Nah, itu ketika kita melemparkan satu dadu. Ketika kita melemparkan 2 dadu secara sekaligus, nah maka sampel space-nya juga akan menjadi 6 kali 6, 36. Nah, maka probabilitas events-nya tergantung events apa. Misalkan apakah events-nya adalah munculnya probabilitas angka 1 dan 1. Nah, sebelumnya sudah pernah dihitung, probabilitasnya adalah 1/36. Nah, apabila eventnya yang ditanyakan adalah probabilitas kombinasi dadunya adalah jumlahnya kurang dari 5. Nah, yang kurang dari 5 berarti adalah jumlahnya ada 2, 3, 4. Kalau 1 tidak mungkin. Minimalnya adalah dadu 1 muncul angka 1, dadu 2 muncul angka 1. Berarti kemungkinan kombinasinya minimal jumlahnya 2. Berarti ada 2, 3, 4. 2 itu apabila dadu 1 angka 1 dan dadu yang kedua juga angka 1, jumlahnya 2. 3 kemungkinannya adalah yang 1 muncul nilai 2 dan yang 1 muncul nilai 1, jumlahnya 3. Nah, 4 kemungkinannya yang 1 nilai 3 dan yang 1 nilai 1, atau yang 1 bernilai 2 dan yang 1 lagi bernilai 2. Itu juga jumlahnya 4, kurang dari 5. Nah, maka probabilitasnya dapat kita hitung. Nah, sekarang pada contoh selanjutnya, ketika kita melemparkan dadu, ditanyakan berapa peluang, jumlahnya adalah 5. 5 itu bisa satu dadu bernilai 4 dan dadu yang lainnya bernilai 1, atau satu dadu bernilai 3 dan dadu yang lainnya bernilai 2. Nah, probabilitasnya kalau kita 2 dadu itu dilemparkan bersama, maka probabilitasnya adalah tadi sampel space-nya ada 36. 5 itu bisa berasal dari 4 dan 1, atau 1 dan 4, dan 3 dan 2, atau 2 dan 3. Berarti ada 4/36 kemungkinan. Nah, sekarang apabila dadunya dilemparkan satu persatu, ketika dadu pertama dilemparkan muncul nilai 2. Nah, maka ditanyakan berapa kemungkinan jumlah dadu 1 dan dadu 2 itu jumlahnya 5 apabila diketahui dadu pertama nilainya 2. Nah, maka ini kita sudah ada kemungkinan yang berdasarkan kejadian tertentu. Ada syarat tertentu ketika D1-nya sama dengan 2. Maka probabilitasnya berubah, tidak lagi 4/36, tetapi sekarang sampel space-nya, karena dadu 1 sudah keluar bernilai 2, tinggal dadu 2, kemungkinannya dari 1 sampai 6. Maka sekarang kemungkinannya adalah dadu 1 muncul angka 2, kemudian dadu 2 muncul nilai antara 1 sampai 6. Nah, 1 sampai 6, apabila dadu kedua muncul angka 1, yang sudah muncul adalah dadu pertama. Nah, dadu pertama ini tadi nilainya adalah 2. Nah, untuk dadu kedua, ini kemungkinannya adalah dia nanti muncul apakah angka 1, atau 2, atau 3, atau 4, atau 5, atau 6. Nah, yang memenuhi kejadian ketika jumlahnya 5 adalah apabila dadu yang kedua itu muncul angka 3. Nah, maka jumlahnya menjadi 5. Hanya ada satu kemungkinan, maka yang lain, ini karena jumlahnya bukan 5, itu adalah bukan kejadian outcomes, peluang yang diharapkan. Nah, sehingga peluangnya, karena hanya ada 1 di antara 6, maka probabilitas E itu tadi adalah D1 plus D2 sama dengan 5. Apabila diketahui tadi D1-nya sama dengan 2, D1 sama dengan 2, nah maka ini adalah 1/6.
6. Nah, conditional probability suatu kejadian A apabila diketahui atau terjadi kejadian B adalah probabilitas kemungkinan munculnya A ketika B telah diketahui muncul atau terjadi. Maka probabilitas A, ini probabilitas A adalah probabilitas secara umum sebelumnya, yaitu kemunculan A, potensi kemunculan A dibagi semua kemungkinan outcomes di dalam sample space. Nah, sedangkan probabilitas A apabila diketahui B, ini probabilitasnya adalah kemunculan irisan A dan B dibagi jumlah kemunculan B. Nah, sehingga kita dapatkan probabilitas A irisan B dibagi probabilitas B. Ini untuk conditional probability, potensi probabilitas munculnya A apabila diketahui muncul B. Probabilitas kemungkinan munculnya A apabila diketahui kejadian B. Nah, notasinya seperti ini. Nah, kemudian untuk melihat apakah dua kejadian itu adalah independen atau tidak, suatu events A dan B itu dikatakan independen apabila kemunculan B tidak mempengaruhi probabilitas A. Nah, sehingga di sini probabilitas A apabila diketahui B maka sama dengan probabilitas A. Artinya probabilitas A ini tidak terpengaruh oleh B. Probabilitas A sama dengan probabilitas A apabila berdasarkan kemunculan B. Nah, maka untuk kasus yang memenuhi persamaan ini, maka dia disebut dengan independen. Nah, bentuk lainnya adalah probabilitas A irisan B itu sama dengan probabilitas A dikali probabilitas B. Nah, contoh pada suatu kasus penerbangan, misalkan ada 100 penerbangan. Dari 100 penerbangan tersebut, 90 penerbangan diantaranya itu berangkat atau depart tepat waktu. Sementara 80 penerbangan itu sampai atau tiba, arrive, tepat waktu. Dan ada 75 penerbangan yang berangkat dan sampainya, depart dan arrive-nya itu tepat waktu. Jadi irisan antara depart dan arrive, irisan antara 90 penerbangan yang berangkat tepat waktu dan 80 penerbangan yang tiba tepat waktu, yang sama-sama berangkat dan tiba tepat waktu itu ada 75 penerbangan. Nah, kemudian ketika kita ditanyakan, suatu kesempatan kita mendapati penerbangan berangkatnya tepat waktu, maka berapa probabilitas penerbangan tersebut tiba tepat waktu? Ketika berangkatnya tepat waktu, nah tapi kan tidak semua yang berangkat akan sampai tepat waktu. Nah, berdasarkan data-data di atas, berapa probabilitas penerbangan tersebut tiba tepat waktu? Nah, maka kita dapat notasikan, kita misalkan kasus ini, yaitu misalkan probabilitas tepat waktu, berangkat tepat waktu atau depart, itu kita ibaratkan, kita notasikan dengan probabilitas D misalkan. Kita tuliskan probabilitas berangkat tepat waktu, depart, kemudian probabilitas sampai tepat waktu atau arrive. Nah, probabilitas berangkat tepat waktu ternyata kita ketahui tadi ada 90 penerbangan. Atau probabilitasnya adalah 0,9. Nah, sementara probabilitas arrive atau tiba tepat waktu itu adalah 0,8. Karena dari 100 penerbangan ada 80 yang
tiba tepat waktu. Nah, sementara irisannya, probabilitas A, irisan D, atau yang berangkat dan tiba tepat waktu, itu tadi ada 75 penerbangan dari 100 penerbangan. Berarti 0,75. Nah, sehingga ketika ditanyakan berapa probabilitas suatu pesawat, berapa probabilitas suatu pesawat dia tiba tepat waktu apabila diketahui dia berangkat tepat waktu. Nah, maka kita dapat menggunakan rumus sebelumnya, yaitu probabilitas dari A irisan D dibagi probabilitas A. Jadi probabilitas A apabila diketahui D itu sama dengan, ini saya gunakan warna kuning, probabilitas ini sama dengan probabilitas A irisan D dibagi dengan probabilitas, untuk ini syaratnya adalah D, maka ini adalah probabilitas D. Nah, sehingga berdasarkan data sebelumnya, kita ketahui tadi, probabilitas A irisan D adalah 0,75, dan probabilitas D adalah 0,9. Nah, maka ini 0,833. 0,833. Ini untuk probabilitas tiba tepat waktu apabila diketahui dia berangkat tepat waktu. Nah, sementara pertanyaan selanjutnya, yaitu diketahui tiba tepat waktu. Jadi misalkan kita menjemput seseorang, kita tidak tahu dia berangkatnya tepat waktu atau tidak, kita ke bandara, ternyata sampainya itu tepat waktu. Nah, tidak semua penerbangan yang tepat waktu itu berangkatnya tepat waktu. Maka kita ingin menghitung probabilitasnya. Berapa probabilitas pesawat tersebut atau penerbangan tersebut berangkat tepat waktu ketika diketahui tibanya tepat waktu. Nah, maka untuk kasus ini yang kita cari adalah probabilitas penerbangan tersebut dipat atau berangkat tepat waktu apabila diketahui tiba atau arrive tepat waktu. Nah, maka ini sama dengan probabilitas irisan antara A dan D, arrive dan depart, dibagi probabilitas, ini syaratnya adalah arrive. Nah, maka ini dapat kita hitung tadi irisannya adalah 0,75. Ini adalah yang berangkat dan tiba tepat waktu. Nah, sementara probabilitas arrive, probabilitas tiba tepat waktu tadi adalah 0,8. Nah, probabilitas arrive-nya 0,8, sehingga ini 0,75 dibagi 0,8, kita dapatkan 0,9375. Nah, pertanyaan selanjutnya,
adalah apabila ditanyakan apakah event atau kejadian berangkat tepat waktu dan mendarat tepat waktu itu adalah independen atau tidak. Nah, maka untuk mengujinya kita menggunakan syarat tadi untuk menguji apakah independen atau tidak. Jadi independen atau tidak kita lihat dari apakah probabilitas A apabila diketahui kejadian B itu sama dengan probabilitas A. Apabila memenuhi persamaan ini, maka kejadian tersebut adalah independen. Tetapi apabila tidak memenuhi, maka berarti tidak independen. Nah, yang pertama kita lihat tadi dari perhitungan. Nah, apakah probabilitas A apabila diketahui terjadi D itu sama dengan probabilitas A? Nah, kita ketahui bahwa probabilitas A apabila diketahui D adalah 0,8333. Nah, maka di sini adalah 0,8333. Sementara probabilitas A, probabilitas arrive adalah 0,8. Nah, di sini adalah 0,8. Nah, kita ketahui ternyata probabilitas A apabila diketahui D itu tidak sama dengan probabilitas A. Nah, maka dari sini saja kita dapat tentukan bahwa dua kejadian tersebut adalah tidak independen. Kita bisa juga mengujinya dengan persamaan yang lain. Apakah probabilitas D apabila diketahui A itu sama dengan probabilitas D? Nah, tadi diketahui bahwa probabilitas D apabila diketahui A adalah 0,9375. Sementara probabilitas D adalah 0,9. Nah, antara 0,9375 dan 0,9 itu berbeda. Maka dari kita dapatkan pendukung tambahan bahwa kedua kejadian tersebut tidak independen. Nah, ini tidak sama dengan. Ternyata tidak sama dengan, maka ini menambah kesimpulan bahwa dua kejadian tersebut tidak independen. Kita bisa juga tambahkan untuk persamaan menguji yang lain, apakah probabilitas A irisan D itu sama dengan probabilitas A dikali probabilitas D. Probabilitas A irisan D tadi kita dapatkan nilainya adalah 0,75. Probabilitas A irisan D. Sementara probabilitas A adalah 0,8, probabilitas D adalah 0,9. Nah, apakah 0,75 sama dengan 0,9 kali 0,8? Nah, kita dapatkan ternyata tidak. 0,75 ini tidak sama dengan 0,9 dikali 0,8. Nah, ini ternyata tidak sama, maka kita juga dapat simpulkan bahwa dua kejadian tersebut tidak independen. Ini untuk contoh tadi pada kasus penerbangan. Nah, sekarang kita melihat contoh yang lain, kasus yang lain. Pada suatu metode tes, ini kita contohkan bisa tes apa saja. Tes termasuk infeksi virus di komputer, tes percobaan terhadap perangkat keras atau perangkat lunak atau yang lainnya. Karena sekarang sedang di masa pandemi akibat COVID-19 ya. Nah, ini contohnya COVID. Ya, ini anggap saja bukan
COVID-19 gitu. Hanya mirip saja kasusnya infeksi virus COVID. Nah, ternyata ini ada metode tes baru. Kita anggap ya yang sekarang ada metode swab itu adalah metode yang paling akurat. Kita asumsikan akurasinya itu adalah 100%. Sehingga itu bisa digunakan untuk menentukan seseorang positif atau tidak. Nah, 90% itu dapat diandalkan untuk pasien yang terinfeksi. Artinya, pasien yang benar-benar terinfeksi virus itu dapat dideteksi sebanyak 95. Artinya, dari 100 orang yang benar-benar terinfeksi virus, nah dengan metode tes yang baru ini, 95 itu memang diidentifikasi terinfeksi virus. Tapi ada 5 yang tidak teridentifikasi. Aslinya dia terinfeksi, tapi hasil dari metode tes yang baru ini di outputnya tidak terinfeksi begitu. Nah, kemudian 99% dapat diandalkan untuk yang sehat. Artinya, untuk mereka yang sehat itu memang 99% diprediksi sehat. Jadi misalkan ada 100 orang yang benar-benar tidak terinfeksi virus. Nah, kemudian diperiksa dengan metode tes yang baru ini, 99 dinyatakan tidak terinfeksi, tapi ada 1 yang ternyata di hasil tesnya itu terinfeksi, padahal aslinya kan tidak terinfeksi. Nah, mengetahui aslinya terinfeksi atau tidak, nah kita asumsikan menggunakan metode swab itu tadi yang kita asumsikan akurasinya 100% gitu. Nah, sehingga untuk menggunakan metode tes yang baru ini, akurasinya kan berbeda, probabilitasnya juga berbeda. Nah, apabila di suatu wilayah yang 5% penduduknya telah terinfeksi virus, dan seseorang dites menggunakan metode tes tersebut, ternyata hasilnya positif. Nah, berapa persentase orang tersebut benar-benar terkena virus? Dan jangan ternyata masuk kategori false positif yang tadi masuk ke dalam berapa ini? Ke dalam yang dianggap terkena virus, padahal bisa jadi tidak. Ya. Nah, ini kasusnya berbeda dengan yang sebelumnya, maka kita dapat selesaikan menggunakan teorema Bayes, di mana kita dapat notasikan probabilitas S itu adalah probabilitas seseorang dinyatakan terinfeksi virus atau positif menggunakan metode tes yang baru itu. Nah, sementara probabilitas V itu adalah probabilitas terkena virus. Nah, sehingga probabilitas hasilnya positif dengan kondisi dia benar-benar terkena virus itu adalah 0,95. Nah, karena tadi 95% itu dapat diandalkan untuk yang pasien terinfeksi. Berarti yang hasilnya positif dan dia benar-benar terinfeksi, maka probabilitasnya adalah 0,95. Sementara dia probabilitas diprediksi positif, padahal dia tidak positif. Nah, maka ini probabilitasnya adalah 0,99. Ini dia yang sehat, tapi tidak terkena virus, berarti yang sehat, dan diprediksi tidak terkena virus atau tidak terinfeksi. Nah, ini 0,99 dari 99% tadi. Ya. Nah, kemudian probabilitas selanjutnya itu adalah probabilitas V. Itu kita dapatkan 0,05 karena 5% penduduknya itu telah terinfeksi. 5% penduduknya telah terinfeksi, sehingga probabilitasnya adalah 0,05. Ditanyakan berapa probabilitas seseorang itu benar-benar terinfeksi virus apabila dinyatakan positif, atau probabilitas V apabila diketahui S. Nah, berapa probabilitasnya? Untuk menghitung ini kita dapat menggunakan teorema Bayes. Nah, menggunakan teorema Bayes ini adalah rumus dari teorema Bayes.
Probabilitas A apabila diketahui kondisi B adalah probabilitas BA, ini apabila menggunakan irisan, per probabilitas B. Nah, tetapi pada kasus-kasus tertentu, contohnya tadi, kita tidak mengetahui irisannya. Nah, tetapi kita mengetahui probabilitas B apabila diketahui A. Nah, diketahui, tadi kita mencari probabilitas dia benar-benar terkena virus apabila dinyatakan positif. Nah, kita mengetahui probabilitas seseorang dinyatakan positif apabila dia benar-benar terkena virus. Nah, karena kita mengetahui probabilitas tersebut, maka teorema Bayes ini dapat digunakan untuk menghitung probabilitas ini, yaitu probabilitas B apabila A diketahui dikali probabilitas A per probabilitas B. Ini kita mengetahui probabilitas A, probabilitas B, kemudian probabilitas B apabila diketahui probabilitas A. Nah, kita dapat juga menggunakan komplemennya. Jadi probabilitas B, ini karena pada kasus ini adalah probabilitas B itu sama dengan probabilitas B apabila diketahui A dikali probabilitas E, ditambah probabilitas B apabila diketahui komplemen A atau negasi A, dikali probabilitas komplemen A atau negasi A. Ini menggunakan komplemen. Nah, sehingga apabila ini kita gunakan pada kasus tadi, metode baru untuk mendeteksi virus, nah maka kita dapatkan bahwa probabilitas dia dinyatakan positif apabila dia benar-benar terkena virus, ini adalah 0,95. Probabilitas dia dinyatakan tidak terinfeksi apabila dia memang benar-benar tidak terinfeksi. Probabilitasnya adalah 0,99. Kemudian probabilitas terkena virus adalah 0,05 dan probabilitas ya terkena virus apabila dia dinyatakan positif oleh metode tes yang baru tersebut, ini menggunakan rumus probabilitas dia positif apabila dia benar-benar sehat, ini adalah tadi 0,95 dikali probabilitas terkena virus 0,05 karena 5% populasinya di wilayah tersebut terkena virus. Kemudian probabilitas dia dinyatakan positif, ini sama dengan atas, berarti 0,95 dikali 0,05 ditambah probabilitas dia dinyatakan positif padahal sehat. Nah, dari yang sehat dan dinyatakan positif itu ada tadi 0,01 ya. Jadi dari komplemen dari 0,99 ini dikali probabilitas tidak terkena virus. Jadi probabilitas yang sehat. Probabilitas yang sehat berarti komplemen dari V ini adalah 0,95. Nah, itu dapat kita hitung nanti hasil probabilitas mengenai virus tadi. Contoh yang lain kita bisa gunakan email spam. Nah, contoh ini adalah ketika dari semua email 60% itu adalah spam. Nah, dari 90% email spam tersebut memiliki header tiruan. Tapi ada 20% email yang bukan spam dan memiliki header tiruan. Jika E adalah email dengan header tiruan dan F adalah email spam, berapa probabilitas suatu email itu adalah benar-benar spam apabila diketahui email tersebut ada headernya adalah tiruan. Nah, kita dapat menggunakan rumus ini. Probabilitas probabilitas email tersebut adalah spam apabila diketahui headernya adalah tiruan, yaitu probabilitas header tiruan pada email spam dikali probabilitas email spam. Nah, kita ketahui tadi probabilitas email spam ini adalah 60% atau 0,6. Probabilitas header pada email spam yaitu ada 90% tadi, 0,9. Kemudian probabilitas ini masih sama dengan yang di atas. Probabilitas header di email spam ada 90% dikali probabilitas email spam 60%, 0,9 dikali 0,6
ditambah probabilitas header pada email yang bukan spam. 20% tadi ada. Jadi ada header di email yang bukan spam. 20% atau 0,2 dikali probabilitas email yang bukan spam. Berarti komplement dari yang 60%. Nah, maka 40% atau 0,4. Nah, ini kita dapat coba hitung. Ini pada kasus deteksi spam pada email. Apabila ada suatu email, kita ketahui suatu email, itu ternyata headernya adalah tiruan. Maka berapa probabilitas email tersebut adalah spam apabila diketahui headernya adalah tiruan? Maka kita dapat menggunakan rumus. Probabilitas header pada email spam dikali probabilitas email spam. Nah, maka ini sama dengan dibagi, ini masih sama dengan yang di atas, probabilitas header pada email spam dikali probabilitas email spam ditambah probabilitas header pada email yang bukan spam dikali probabilitas email bukan spam. Nah, ini dapat kita lanjutkan. Probabilitas header pada email spam itu tadi ada 90% atau 0,9 dikali probabilitas email spam tadi ada 60% atau 0,6. Ini kemudian dibagi 0,9 dikali 0,6 ditambah probabilitas header pada email yang bukan spam tadi ada 20%, berarti 0,2 dikali probabilitas email bukan spam. Jadi komplement dari email spam tadi 60%, komplementnya adalah berarti 40% atau 0,4. Nah, maka ini dapat kita hitung 0,9 dikali 0,6, 0,54, 0,54 dibagi 0,9 kali 0,6, 0,54. 0,54 ditambah 0,2 kali 0,4. Ini tadi 0,54 dibagi 0,54 ditambah 0,2 dikali 0,4 adalah 0,8. 0,08. Hasilnya adalah 0,871. Ini mendekati 0,871.
Nah, kemudian kasus terakhir ini adalah mengenai Monty Hall problem. Ini adalah kasus pada suatu game atau permainan. Game dengan 3 pintu, di mana salah satunya berisi hadiah sebenarnya, hadiah yang fantastis, hadiah yang besar, misalkan mobil, rumah, atau hadiah yang lain, dan 2 pintu lainnya itu kosong, tidak ada hadiahnya, atau hanya hadiah hiburan, berisi bunga misalkan. Nah, maka pada permainan ini, pada kesempatan pertama peserta dipersilakan untuk memilih salah satu dari 3 pintu. Nah, kemudian setelah memilih salah satu dari 3 pintu, nanti panitia akan membuka 2 pintu yang lain. Nah, contoh pada permainan ini ada 3 buah pintu. Katakanlah ini satu pintu A, kemudian ada pintu B, dan ada pintu C. Hadiah yang sebenarnya ada pada salah satu pintu. Peserta dipersilakan untuk memilih salah satu dari 3 pintu ini. Nah, pada kesempatan pertama, tentu probabilitasnya adalah 1/3. Karena hadiah yang sebenarnya ada pada salah satu dari A atau B atau C. Probabilitas yang pertama 1/3. Nah, apabila tidak berubah, maka tetap 1/3 sesuai probabilitas sebelumnya. Nah, pada pilihan pertama, misalkan peserta memilih A, maka nanti panitia akan membuka salah satu dari B atau C yang itu bukan merupakan hadiah sebenarnya. Nah, misal panitia dia akan membuka pintu C yang ternyata dia berisi bunga. Nah, yang itu bukan hadiah sebenarnya. Nah, kemudian mempersilahkan peserta apakah dia akan berpindah pilihan ke B atau tetap di A. Nah, silakan di pause dulu videonya, kemudian bisa dipikirkan, dipertimbangkan, kira-kira akan tetap di A atau berpindah ke B. Apakah akan berpengaruh atau tidak berpengaruh? Bagaimana probabilitas apabila tetap dan probabilitas ketika berpindah? Nah, sekarang kita lihat bahwa pada pilihan pertama, dia probabilitasnya adalah 1/3. Apabila C dibuka, dan tentu yang dibuka adalah yang bukan hadiah sebenarnya, kemungkinannya adalah hadiah itu ada di A, atau hadiah itu ada di B. Kalau ternyata hadiah itu ada di A, dan ternyata dia berpindah, maka dia kalah. Tetapi apabila hadiahnya ternyata ada di B, dan dia berpindah dari A, maka dia menang. Nah, maka yang perlu kita garis bawahi, apabila pilihan pertama benar, dia memilih A, itu adalah pilihan yang benar, maka apabila dia tetap, dia akan menang, win. Tetapi apabila dia switch, ini tadi benar pilihannya, pada pilihan yang pertama. Apabila dia switch ke B, nah maka dia akan kalah atau lose. Nah, kita lihat bahwa pada probabilitas yang pertama, dia memilih benar, itu adalah 1/3. Nah, apabila dia pilihan pertama benar, dia akan menang, kalau switch dia akan kalah. Kalau pilihan pertama itu ternyata salah, nah maka apabila dia tetap tidak berpindah, dia akan kalah. Sementara kalau dia pindah atau switch, nah maka dia akan menang.
Nah, karena probabilitas salahnya pada pilihan pertama ini lebih besar, probabilitas salahnya adalah 2/3. Nah, maka apabila dia switch, pada pilihan kedua dia memilih switch, maka dia kemungkinan win-nya itu adalah 2/3. Karena probabilitas pilihan pertama salah itu adalah 2/3. Dia akan kalah apabila pindah hanya apabila pilihan pertamanya ternyata benar, di mana kemungkinan benarnya itu adalah 1/3. Nah, maka bisa dikatakan 0 dikali 1/3 ditambah 1 kali 1/3 ditambah 1 kali 1/3, yaitu 2/3 apabila dia switch pada pilihan kedua. Nah, maka berdasarkan probabilitas ini, apabila kita bermain multi-hole problem, pada pilihan pertama kita memilih salah satu pintu, maka pilihan kedua berdasarkan probabilitas kita dianjurkan untuk switch, untuk berpindah. Baik, itu adalah materi di pertemuan ketiga ini mengenai conditional probability, kemudian independent, dan kita sampai pada pengenalan teorema Bayes. Untuk nanti pada pertemuan terakhir pada inferensi kita akan menggunakan inferensi Bayes ya. Baik, ini untuk pertemuan ketiga, conditional probability. Apabila ada yang ditanyakan, silakan bisa menuliskan di kolom komentar di Classroom atau di e-learning atau melalui media komunikasi yang telah tersedia, baik ke saya ataupun ke dosen tim teaching Bu Hindun ya, atau Bu Nia. Baik. Itu yang dapat disampaikan untuk pertemuan ketiga ini. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.